kamu itu pinter, kamu itu berbakat di bidang kamu sendiri, bukan di bidangnya orang lain. Iya, selamat pagi. Oke, selamat pagi Mbak. Ya ampun, cantik dan cakep banget sih. Alhamdulillah. Tentunya Mbaknya Iya. gak kalah cantik Gak ya. kalah banget, Makasih. Iya. Ya udah, cukup Tias. Iya. Cukup Mbak. Oke. Jadi selamat datang di podcast kita berjudul Menjadi Remaja. Dan sebelum kita mulai ada lebih baiknya kalau kita perkenalan dulu sama teman-teman kan ya. Ini di sini ada siapa? Ada Mbak Cantik dan Mas Ganteng. Wis, ya. Aduh, Siap. jadi grogi saya. Iya, tambah lagi. Munggul. Aja ndak kesamplak. Dari siapa dulu nih Mbak? Dari Ladies First. Oh, ladies first. Halo semuanya, teman-teman yang ada di seluruh Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani, biasa dipanggil Sri atau Ani. Asalnya dari Forum Genre Kabupaten Bantul. Tepatnya di Pundong. Mantap. Jadi kalau teman-teman nih mau main ke Pundong, jangan mampir ke tempat saya. Nanti saya ajak makan mides. Weh. Apa kuwi? Mie pedes ya. Jadi itu makanan khasnya Pundong, Mbak. Seperti Apa bedanya dengan mie pedas yang lain? Ya beda, karena kalau mides di Pundong itu istimewa. Karena ada Mbak Sri Mulyani. Iya. Tapi bukan pakai Indrawati kan? Enggak pakai. Karena dibayari Mbak soalnya istimewa. Jadi dibayari soalnya. Terus Oke. ini ada siapa Mas Ganteng siapa nih? Oke, nama saya Muhammad Hengki Setiawan. Oke, selamat siang teman-teman semuanya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, alhamdulillah kabarnya sehat ya, Mbak ya. Oke. Alhamdulillah sehat. Oke. Fisiknya iya sih, tahu nggak Iya. tahu yang lainnya. Iya, mentalnya belum tahu ya. Nggak jelas. Iya. Oke. Tadi udah ya, nama saya Muhammad Hengki Setiawan. Ya. Terus sekarang kegiatannya apa nih? Kegiatannya podcast. No, aduh. Ya maksudnya kuliah, kemudian juga di Forum Genre DIY dan di Forum Genre Bantul. Oh iya, sibuk banget ini Mbak. Kuliah di mana Mbak? Kuliahnya di UNY. Oh, jurusan? Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Wah. Jurusan perbucinan seluruh Indonesia. Ya ampun Mbak. Nanti ini bikin puisi gitu deh Iya, di hati-hati sama saya ya. Instagram Karena gitu. saya termasuk ke golongan buayawati. Oke, baik. Mas Hengki, hati-hati ya Mas. Hati-hati banget Mbak. Oh. Mas-mas yang di sini Iya. hati-hati. Iya. Enggak, kalau buat yang ini enggak. Oh, udah enggak. Level anu. Enggak level. Iya. Nggak masuk, ya. Enggak masuk. Kriterianya ketinggian kayaknya ya. Terus sekarang Mas Hengki Gimana? kuliah kerja? Kuliah ini alhamdulillah udah. Nikah, Mbak? Belum ya. Saya harus berkarya dulu ya kayak gitu ya. Jos. Harus berkarya. Anak muda itu harus berkarya dan Iya. merencanakan kayak Oke. gitu. Oke, kuliah saya di UST Mbak. Ya, Magister Manajemen kayak gitu. Ya. Oh. Oke. Itu Mbak. Ya, Udah tahun keberapa Mas? Apanya? Baru masuk? Enggak, saya udah nyusun tesis nih alhamdulillah. Ya, Penelitian semangat penelitian. Mas. Ya. Terima kasih. Minta doanya Mbak kayak lulus ya toh. Dan lulus, berkarya ya toh. iya. Pokoknya kita harus merencanakan dari sekarang untuk berkarya gitu. Rencana itu keren ya. Oh iya, bener banget. Nah, ngomong-ngomong berkarya nih, kita kan di sini sedang mau ngobrolin soal life skill gitu Ya, kan. Terus apa sih life skill itu, apa yang Mas Hengkin dan Mbak Sri bisa bagi? Life skill itu sebenarnya apa sih gitu? Kalau ada yang nanya dan nggak paham life skill itu apa? Oh, oke. Untuk life skill sendiri itu adalah menurut saya Mbak nih adalah kemampuan atau potensi yang kita miliki kayak gitu sih. Untuk apa? Untuk persiapan ke depan kayak gitu Mbak. Jadi kita seorang remaja ini ya harus memiliki life skill yang benar-benar istilahnya untuk persiapan ke depannya. Jadi kalau kita nggak ada life skill tuh ya apa ya, nggak ada nilai plus lah buat kita. Nggak ada kayak bekalnya gitu ya. Bener banget kayak Oke, gitu. jadi kalau mau melalui perjalanan panjang Iya, itu harus punya harus bekal bener-bener, gitu kan. kayak. Terus life skill tuh ada berapa jenis sih? Apa cuman life skill tok? Tapi ada beberapa jenis, mungkin kan ada, kalau aku pernah dengar ada hard skill dan soft skill. Bedanya Iya. apa tuh? Jadi kan ada life skill, ada hard skill dan ada soft skill juga. Kalau life skill tuh lebih ke kemampuan untuk bertahan diri di lingkungan sehari-hari yang selalu berubah seperti itu. Jadi sebuah kecakapan juga untuk memecahkan atau menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kalau soft skill itu lebih ke dirinya sendiri gitu. Mungkin
lebih ke kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri, mengontrol emosi dan mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Sedangkan kalau hard skill itu kemampuan spesifik yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kalau hard skill ini tuh bisa dibuktikan mungkin dengan piagam, dengan ikut pelatihan dan lain-lain. Oh, nah, kalau gitu. soft skill nggak bisa dibuktikan. Jadi Kamu baik, mana buktinya kamu baik? Iya, nggak ada sertifikasi baik ya. Baik, mungkin ada SKCK itu. Iya. SKCK. Bohong ya. Begitu. SKCK gampang lo nyarinya. Iya, Jadi kan kalau soft skill itu tidak bisa dibuktikan, contohnya kamu tuh pengertian, mana sertifikatnya itu nggak ada. Tapi kalau hard skill tuh ada, mungkin kamu jago nih di desainer atau di programmer itu biasanya ada sertifikat. Iya. Menjahit, memasak gitu tuh termasuk hard skill ya berarti. Benar Oh, banget. berarti kalau makan sama tidur tuh termasuk hard skill enggak? Waduh, itu Aduh, kebutuhan. Oke. Iya. Terus untuk mengembangkan life skill ini kira-kira apa sih yang harus dilakukan teman-teman gitu kan? Karena aku kan dengar-dengar kalau teman-teman sekarang ini apalagi pas Covid gini ya gitu kan, Iya. banyak yang bilang mau kursus itu susah gitu kan, Iya. semua kursusan tutup gitu kan, mau atau kalau nggak ada biaya gitu kan. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan biar kita bisa improvement, meningkatkan life skill kita gitu Iya. kan tadi bilang life skill itu adalah bekal gitu kan. Kalau kita nggak nambahi bekal kan kita kalau jalan jauh bisa Iya. kehabisan bekal di tengah jalan tuh Iya. gitu kan. Nah gimana tuh cara meningkatkan life skillnya? Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya Mbak ya, itu tuh bisa kita tingkatkan dari hobi kita Mbak. Hobi kita apa atau kita gali, bener-bener kita gali, nanti kita kembangkan. Nah kalau aku kan hobinya misalnya kewirausahaan, biasa aku masak ya kan. Jadi aku apa ya namanya, eksperimen lah istilahnya, eksperimen bener-bener mencari. Pokoknya aku juga menerapkan sistem Ki Hajar Dewantara juga, ada niteni, niroke, nambahi. Nah poin pentingnya adalah niteni, nambahi nih kita harus berinovasi kayak gitu Mbak. Nah jadi istilahnya kita menggali bagaimana caranya kita mendapatkan peluang-peluang. Nah apalagi dengan adanya hobi itu bisa jadi untuk wirausahaan juga Mbak, betul, untuk bisnis betul, juga betul, kayak betul. gitu. Jadi ya lebih kita menggali dari diri kita sendiri, hobi kita itu apa sih, nah baru kita gali kayak gitu. Tadi yang menarik itu apa? Niteni, Niroke, nambahi. Oh. Ya, ada yang bisa ATM, amati, tirukan dan modifikasi. Oh jadi dari Dengan dulu bahasa tuh Indonesia sebenarnya Ki Hajar Dewantara tuh udah punya bener resep banget. itu ya. Iya, Kalau sekarang banyak tuh kan banget. ada yang pakai bahasa Inggris tuh ya, Iya. yang apa sih? Aku lupa bahasa Inggrisnya susah banget Iya. gitu. Tapi dulu Ki Hajar Dewantara tuh ternyata udah punya apa punya ya, konsep gitu kan, konsep kayak niteni, gitu. niroke, nambahi itu. kayak gitu. Itu resep yang Iya. bagus banget teman-teman untuk ditirukan. Niteni, Niroke, niroke, nambahi nambahi. dan menggali hobi gitu Iya, ya. kayak Hobi gitu. bisa dijadikan sebagai life skill kalian gitu kan. Iya. Bisa dijadikan skill yang bagus buat bekal kalian. Terus kalau Mbak Sri ada pendapat lain nggak? Kalau dari saya, memang bener banget sih. Saya setuju banget apa yang dikatakan oleh Mas Hengki. Kita harus mengembangkan hobi, kita harus mengembangkan bakat. Tetapi terkadang remaja tuh nggak tahu bakatku Nah, ya, betul. Nah, mungkin kita kan ikut di berbagai organisasi juga, dan kita ketika mau tanya bakat kita sebenarnya apa sih yang kita lakukan secara berulang-ulang yang kita senang, bahkan ketika kita tidak diberikan biaya atau kita tidak digaji pun kita senang, Happy gitu kan. Iya. kita happy gitu kan. Nah itu berarti passion kita dan kita harus mengembangkannya di situ gitu. Jangan sampai kita gengsi kayak mungkin masuk kuliah nih ya, aku harus masuk ke dokteran nih karena kedokteran kan grade-nya tinggi Iya. gitu. Oh. Nah, tapi daripada gengsi, nanti kalau pas kita udah masuk ternyata nggak bisa nih. Bener banget. Cuman ngejar gengsi Iya. gitu kan. Kan? Oke, Nah, itu oke, benar-benar saya alami benar. waktu mau masuk kuliah, jadi saya disuruh masuk ke ekonomi gitu. Sedangkan masalah angka tuh saya bener-bener nggak suka banget, Iya. bener-bener kayak pokoknya Sama no sis. banget ya, gitu. Makanya saya masuk di bahasa Indonesia karena di sana saya nyaman, saya bebas berekspresi sesuai dengan kemampuan saya. Makanya saya di sana bisa menjalani semuanya dengan baik. Nah itu jadi bagi remaja yang pertama tuh kenali diri kamu, Iya. karena orang pertama yang bisa mengenali itu ya diri Diri kamu kamu sendiri. Nah, bener banget, Betul ya. Karena sekali. orang lain tuh bisanya cuma kamu tuh ini Masih loh, komen jago doang. Iya. kamu tuh jago puisi loh, kamu gini. Tapi kadang diri sendiri menolak, enggak, aku nggak bener bisa banget. puisi kayak gitu. Makanya pertama kenali diri kamu sendiri. Kalau mungkin saya nggak bisa, minta bantuan orang yang lebih paham tentang kamu. Iya. Guru kamu, Nah, guru kamu yang iya. dekat banget sama kamu. Nah itu yang bisa dilakukan. Itu tuh yang paling jarang itu kan kita minta bantuan ke orang lain Iya. ya, karena kita udah takut duluan gitu kan, udah nggak yakin duluan, udah nggak pede duluan gitu kan. Iya. Padahal sebenarnya
kalau kita itu membuka diri gitu kan, kita minta tolong gitu kan, kita minta tolong, aku kalau gini bagus nggak sih menurut kamu gitu kan, aku kalau gini cocok nggak sih menurut kamu gitu kan, tapi nggak berarti saran mereka ditelan bulat-bulat, tetap itu tadi percaya pada diri sendiri dulu gitu kan, itu difilter juga gitu kan, itu terkadang juga remaja itu merasa aku tuh nggak punya bakat, aku tuh nggak kayak dia, pinter ini. Sebelum bertanya udah merasa rendah diri. rendah dulu. Jadi sebenarnya tidak baik banget buat pengembangan diri gitu. Makanya kalau saya percaya setiap anak itu pasti punya bakat, punya kemampuan tersendiri dan itu berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lain. Bener banget. Makanya itu pengalaman pribadi banget sih, nggak pedean gitu. Apalagi sekarang tuh kan sosmed ya, sosmed itu kan bener-bener aduh ya ampun kayak toksik banget ya, racun banget kalau kita nggak bisa ngontrol gitu kan, karena kita akan banding-bandingin sama teman-teman kita kan gitu kan, apalagi kalau yang punya bakatnya tuh fotografi atau videografi yang bener-bener visual kayak gitu, biasanya kan kita aduh dia kalau moto bagus banget deh, tapi kan nggak tahu dia tuh motonya bagus tuh karena udah ada usaha di belakang prosesnya di belakang gitu. Itu jadi yang harus dilihat tuh nggak cuma hasilnya yang jadi tapi prosesnya itu sebenarnya kebanyakan orang remaja ini sekarang tuh lihatnya instannya ini kayak gitu, dia nggak feedback ke belakang nggak lihat ke belakang gitu, nggak melihat prosesnya. Jadi kalau ini sih kalau teman-teman tuh ya kalau lihat di sosmed atau di media yang lain, ingat suatu produk itu biasanya ada usaha yang panjang. Terus ini kan kalau kita berusaha, kalau kita jalan itu kan pasti ada tujuannya ya, ada goalsnya gitu kan dalam hidup kan. Nah salah satu goals atau tujuan hidup yang lagi ngetren sekarang itu kan financial freedom gitu kan. Jadi kebebasan secara finansial gitu kan. Menurut kalian financial freedom itu apa sih, bagaimana gitu loh, menurut Mbak Sri, menurut Mas Hengki sendiri tuh bagaimana yang lagi ngetren tuh 100 juta di usia 25 tahun itu kan yang lagi viral. Iya benar banget. Itu aku nonton itu tuh ya langsung merasa itu tadi nggak pede, gue 30 tahun lebih baru dapat segini kan. Ya ampun gitu kan. Tuh menurut Mbak Sri sama Mas Hengki gimana nih? Mas Hengki dulu deh. Mas Hengki dulu deh. Aku ya? Iya. Enggak, sampingku. Sampingku. Oh iya. Aduh Mbak, aku jangan minder ya kan? Loh, ya aku bisa minder. Itu usia segitu udah dapat, dan aku ya belum loh Mbak ya kan. Iya. Ya pokoknya intinya kita tuh jangan sampai tadi Mbaknya minder ya Mbak ya. Jadi lebih kita itu menggali potensi yang kita miliki. Enggak apa-apa, kita proses setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, karena kadang ada orang tuh yang lebih mengunggulkan, loh aku udah berusia 25 tahun udah punya berapa ratus juta kayak gitu. Nah, karena setiap orang tuh prosesnya tuh beda-beda. Jadi kita harus menggali memang saya tumbuh kembangnya itu berbeda-beda. Jadi nggak ada yang ya istilahnya adalah starting pointnya beda-beda. Iya beda-beda gitu kan? kayak gitu. Ada yang instan, ada yang istilahnya harus berproses kayak gitu. Harus kudu dipupuk istilahnya kayak gitu ya kan. Ya jadi pokoknya lebih dari kemampuan kita ya tadi Mbak Sri percaya diri dari diri kita sendiri itu nggak apa-apa, kita nggak usah dengerin omongan orang lain, yang penting kita tetap berproses aja kayak gitu, percaya pada proses gitu. Iya benar kayak gitu, karena proses tadi berbeda-beda setiap orang kayak gitu. Aku ada quotes nih ngomongin proses. Orang yang sukses itu adalah ia yang mampu secara proses, bukan yang mampu secara material. Aduh, jadi malu saya. Siapa tahu nanti ada yang nanyain Instagramnya apa Mbak? Iya. Nanti ya di bawah ini ya. Kalau mau menghubungi Mbak Sri. Oke. Sekarang kalau dari saya ya Mbak, sekarang itu memang sosial media itu luar biasa banget, dan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita jangan mudah terpengaruh. Itu susah banget. Ya, sekarang tuh kadang kita tuh pinginan loh. Apalagi wong wedo ya. Yang perlu kita tanamkan yaitu jangan mudah terpengaruh. Karena apa? Saya melihat di lapangan itu kan ada nih banyak banyak selebgram yang sukses. Yang mungkin dia sukses terus dapat
uang banyak gitu. Orang lain mau ikut-ikutan. Itu loh. Jadi semuanya mau jadi selebgram semuanya. Semuanya mau jadi TikToker semuanya. Nah, itu yang nggak baik. Kalau seumpama semuanya jadi seperti itu, nanti yang mau jadi contohnya desainer siapa? Yang mau jadi programmer siapa? Yang mau jadi penjahit siapa? Ya sebenarnya mudah banget ya, cuma modal YouTube, ngevlog. Hai guys. Sekarang lagi di mana ini? Unboxing. Iya, unboxing gitu seperti itu kan. Tapi itu sebenarnya kurang baik banget. Yang perlu kita tanamkan yaitu tadi, kita jangan mudah terpengaruh. It's okay kita mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap kita harus punya pendirian. Aku itu mampunya di sini. Jangan memaksakan diri untuk sesuatu yang tidak kita bisa. Waduh, nasi gorengnya sopo wila terima dinggo tuku omah ya. Nah, seperti itu. Makanya terkadang itu tadi, saya pun juga mungkin ada postingan baju-baju bagus. Ih bagus, pengen kayak itu loh, ukti-ukti itu gitu kan. Tetapi percayalah pada kemampuan kita, jangan terlalu memaksakan gitu. Kalau emang tidak mampu ya udah kita pelan-pelan gitu. Ojo penginan berarti. Ojo penginan lah pokoknya. Nggak gerusa-gerusu juga. Ojo gerusa-gerusu. Gitu. Soalnya sih kalau aku pengalaman pribadi ya, yang ikut ini si quote 100 juta 25 tahun itu kan bikin aku tuh nggak pede banget gitu kan. Terus lihat selebgram, lihat influencer gitu, ya ampun enak bener ya, tinggal bukain kotak dibayarin 20 juta sementara dia sampai jam 1 malam gitu, cuman dibayar UMR, sedih gitu kan. Cuman curhat ya nih Mbak. curhat emang gitu kan. Cuman aku pikir ya emang orang prosesnya beda-beda kan, bener ya banget. nggak bisa nyamain gitu kan. Starting pointnya beda-beda gitu kan, dan emang klise sih, tapi rezeki orang tuh kan beda-beda juga, benar gitu banget. kan, gitu kan, rezeki orang tuh beda-beda. Yang penting kita tetap usaha aja gitu kan, usaha istiqomah itu tadi, berusaha dengan baik dan selalu itu tadi mengenali diri sendiri itu paling penting. Soalnya kalau menurut aku kalau nggak kenal diri sendiri itu gampang terpengaruh. Dan kita kayak akhirnya nggak maju-maju. Bener banget. Nggak optimal kalau nggak tahu seluk beluk diri sendiri gitu. Jadi kuncinya emang itu sih, ketahuilah dirimu sendiri gitu kan ya gitu. Harus kenal pokoknya. Kalau Mas Hengki sama Mbak Sri tuh gimana sih pengalaman pribadi tuh mengetahui diri sendiri tuh bagaimana gitu, mengenali diri sendiri itu kan teman-teman pada bingung tuh, mengenali diri sendiri ki njo piye neng kanca siapa kamu? Nggak mungkin kan? Aduh, itu mah dikira kok erat banget ya. Nggak mungkin toh. Ada tips dan trik nggak sih gitu mengenali diri sendiri, atau prosesnya pengalamannya Mas Hengki sama Mbak Sri itu gimana dulu? Siapa dulu nih? Boleh. Tadi kan aku, sekarang kamu dulu, boleh lah. Aku ya, baik. Kalau dari saya sendiri, memang saya ingat-ingat sih, saya tuh sejak kecil tuh sukanya apa sih gitu. Kemudian juga saya nanya sama ibu saya nanya sama bapak saya. Pas ini juga saya terapkan pas saya mau masuk kuliah gitu, karena saya nggak kuliah itu nanti akan menentukan saya gitu. Jadi saya harus nyaman nih di sini. Itu saya nanya, terus ibu saya jawab, kamu dulu itu toh sukanya naik panggung, nyekel mic gitu katanya. Oh, pantes. Iya. Iya, itu ibu saya. Kemudian saya nanya sama kakek saya dulu pas kecil sukanya apa? Pokoknya kamu suka didongengin, terus sukanya dinyanyiin, sukanya pokoknya yang sastra-sastra gitulah dan lain sebagainya. Kemudian pantes banget ya. Setelah saya mulai SMP, oh iya, saya kok lebih suka di sini ya, lebih suka mungkin ngomong di depan banyak orang, cerita sama orang, diskusi sama orang, seperti itu. Ternyata memang benar ketika saya mulai sekarang berarti saya sudah kenal, saya itu memang lebih cenderung di public speaking, di mungkin kalau di kecerdasan tuh namanya kecerdasan interpersonal, berhubungan dengan orang lain gitu. Dan setelah saya tes memang benar sekali, kecerdasan interpersonal saya itu di nomor 1, sedangkan matematisnya nomor 8. Wah, luar biasa. Berarti udah tepat ya, udah untuk tepat menganalisis diri sendiri. Menganalisis diri sendiri. Dan kecerdasan nomor 2 linguistik, bahasa. Terus yang nomor 3 musikalisasi, musikalis apa ya itu pokoknya yang musik-musik gitu, yang senang nyanyi. Ya udah jadinya wes senengane ngomong, cerewet di atas panggung, ya udah. Cocok. Ya tapi memang itu diri saya gitu. Saya tidak bisa seperti mungkin mau ngikut-ngikut yang nggak lain bisa. Karena udah dari diri diri saya sendiri. Ya itu bagus Mbak. Gawan bayinya ya. Jadi tuh kamu itu
pinter, kamu itu berbakat di bidang kamu sendiri, bukan di bidangnya orang lain gitu. Nah, ini benar banget. Seperti itu ya. sih. Kalau dari itu pengalaman pribadi saya. Gitu. Kalau Mas Anggi, Kalau aku sendiri sih memang dari apa ya, dari istilahnya bisa mengenali diriku itu dari SMP, Mbak. Jadi SMP itu aku itu skillnya apa kayak gitu. Jadi aku lebih suka ternyata di memasak, terus di perikanan kayak gitu. Gitu. Jadi aku lebih sekarang fokusnya juga di entrepreneur, Mbak. Jadi aku dari dulu SMP itu udah apa ya namanya, istilahnya berjualan kayak gitu, berjualan. Jadi memang tadi kita pokoknya harus dari proses diri kita sendiri, jangan ngikut orang lain. Bener karena banget. beda-beda tadi. Kalau aku harus istilahnya ya banting tulang ya, Mbak. Nah, karena aku punya prinsip, jadi aku dari muda ini harus merencanakan diri aku untuk masa depan yang lebih baik kayak gitu. Kayak gitu sih. Iya, Iya, luar biasa jadi harus banget ya. direncanakan, Mbak, dari muda, apalagi dari, makanya aku melihat anak-anak sekarang ini kok apa ya namanya, apalagi ada Covid kayak gini ya, istilahnya ada penurunan apa ya, semangat motivasinya bener itu banget. kurang banget tuh. Jadi nggak apa ya, istilahnya flat lah, istilahnya nggak ada pergerakan untuk anak-anak muda untuk istilahnya membangun setidaknya untuk keluarga, setidaknya untuk daerahnya kayak itu tuh nggak ada. Jadi ya flat aja kayak gitu. Itu sayang banget sih ya. Sayang sebenarnya. banget. Padahal Pokoknya, sebenarnya COVID ini tuh Iya, tempat pasti walaupun Covid seperti ini pasti ada peluangnya, Mbak. Ya tadi menggunakan Iten ini Roken Ambai tadi tuh kita bisa tahu apa sih peluang-peluangnya kayak gitu. Galilah dari diri kita sendiri kayak gitu sih. Padahal COVID ini sebenarnya kesempatan yang bagus ya untuk Iya. menggali diri sendiri Iya. gitu Iya, kan, karena di benar. rumah kan. Di Iya. rumah. Tapi terkadang disalahgunakan. Justru di rumah banyak rebahan, Nah, scroll itu. sosmed. Itu sebenarnya saya juga seperti itu sih. Iya. Cuman Gitu. kita bisa menggunakan COVID ini, jadi kita kan nyari skill tuh nggak harus itu ya, nggak harus kursus, Nah, benar, kan benar. bisa dari berbagai bisa ketemu sama teman, Ya, ngobrol di sharing-sharing kayak YouTube, gitu. sharing-sharing gitu kan, Ya, gitu. tahulah Jadi nanti. akses tuh sebenarnya sekarang banyak gitu kan, cuman bagaimana ya itu Kita tadi, mengelolanya sih, ya mengelolanya kayak itu, gitu. gitulah. Bener. Oke, benar. Ya. Kalau sebenarnya ini usianya Aduh, ditanya usia belum 20-an ya. Ya. Saya masih 17 tahun. Kalau aku 17 20-an, Mbak. plus. Masih kelihatan aku 20-an ya. Enggak usah ditanya berapa gitu. enggak 11 plus. Ya. Oh, Yang sebenarnya penting ini masih udah remaja. udah nggak remaja kalau secara ini, umur ya. Masih masuk populasi usia produktif. Iyalah, itu harus paling produktif. penting. Iya, 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 betul Usia produktif gitu kan. Kalau usia 20-an lah, enggak 20-an. Usia 20-an itu kira-kira skill yang penting gitu apa sih yang bisa kalian pergunakan untuk selain bertahan hidup juga nyari kerja atau Iya, apa betul. gitu kan, yang bermanfaat di dunia kerja dan juga di kehidupan kalian itu. Menurut kalian skill yang paling penting itu apa? Saat ini ya, Mbak ya, kalau saat Oh, iya. Covid ini ya lebih ke teknologi sih, maksudnya benar-benar kita mengasah, misalnya belajar desain, belajar istilahnya tentang teknologi. Jadi lebih, karena era seperti ini sekarang eranya digital semua, jadi kita harus, tapi kembali lagi di diri kita sendiri. Yang penting kalau dari saya, kalau dari sekarang ini lebih ke teknologi, tetapi kita kembali ke diri kita sendiri, apa sih bakatnya, apa sih dari hobi itu kembangkan aja. Insya Allah pasti akan apa ya, ada Amin. jalan kayak gitu ya. Yang penting proses pertumbuhan kan berbeda-beda, yang penting dijalani saja terus gitu. Benar Jadi nggak banget. perlu melihat oh itu kok udah sukses cepet instan kayak gitu. Kita harus tetap berproses gitu, karena setiap orang tuh berbeda-beda kayak Iya. gitu sih. Kalau dari saya ya, selain itu bener banget yang dikatakan sama Mas Hengki, tapi selain itu menurut saya yang paling penting juga itu kemampuan berkomunikasi. Nah, ya juga ini nih. yang penting banget. Kamu punya produk bagus banget, tapi kamu tidak bisa Nah. mempresentasikannya di depan orang-orang. Ya apa Iya, gunanya? benar Ya nggak sekali, sih? benar. Kamu punya usaha, tapi kamu tidak cari pelanggan atau cari klien yang lain. Iya. Ya sama aja, nanti Ya, nggak saya bakalan dipromosikan berkembang. gitu ya. Dipromosikan. Cuma diam aja, Diem kita punya aja, produk tetapi diam ya nggak Diem laku aja, ya kan kayak gitu. malah nanti justru kalah yang dengan produknya mungkin di bawahnya dia, tetapi dia tapi- gencar promosi, Iya, gencar memberitahu, aku tuh punya ini gitu Iya, loh. Nah selain itu juga kemampuan berkomunikasi itu untuk mencari relasi, Nah, bener. kemudian untuk apa ya, untuk membuat kita menjadi banyak teman dan
kemampuan berkomunikasi juga tidak hanya digunakan dalam hal itu, tetapi juga digunakan dengan sesama teman, sesama keluarga, karena itu penting banget. Kalau seumpama kita memang sibuk, tetapi jangan sampai kita melupakan keluarga kita. Iya, Harus benar. tetap ada komunikasi yang baik supaya nanti bisa berjalan dengan baik juga seperti itu. Tadi aku tuh sempat berpikiran bahwa relasi itu sama dengan rezeki, Mbak. Memang benar sekali ya. Relasi sama dengan rezeki. Good Nah, point. kayak gitu. Nah, poin yang bagus tuh, Iya. relasi sama dengan rezeki. Jadi perbanyak relasi perbanyak aja. kayak relasi gitu. itu kan. Apalagi kita punya bisnis. Nah, Kita nggak tahu kan rezekinya gampang, datang dari ya. mana. Iya, benar gitu. banget. Tiba-tiba Mbak, bener banget. Nanti tiba-tiba Bener nanti rezeki banget. itu ada dari klien Dan ini, itu kan, juga kayak udah dicantumkan dalam sebuah hadis Rasulullah ya. Bahkan dengan semakin banyak kita menjalin silaturahmi, itu maka akan semakin menambah rezeki dan memanjangkan umur. Masya Allah. Wow, hebat Kayak Bu banget. Haji aku ya. umur ya. Mama Iya. Dede. Aduh. Cuman gini kan ya, kalau ada teman-teman tuh aku suka dapet curhat tuh, aku nih orangnya tuh pemalu banget gitu kan, malu banget. Jadi ada banyak teman yang sebenarnya mereka itu skillnya banyak banget gitu kan, skillnya mereka ada yang bisa merajut, macam-macam gitu. Cuman mereka tuh, aku nih pemalu deh, masa daganganku emang sebagus itu sih gitu kan. Terus aku nggak bisa nih marketing gitu kan, aku kurang pinter ngomong sama orang gitu kan. Ada saran nggak sih buat orang teman-teman yang seperti itu, yang maksudnya dia kurang berani mengambil first step, tahu kan, yang Iya. masih malu-malu gitu kan, masih nggak yakin dengan dirinya sendiri, masih berada di posisi wenaknya dia, BB-nya Iya. gitu kan. Karena dia merasa udah ini aja udah cukup gitu kan. Tapi teman-teman yang lain tuh mikir, ya ampun kamu tuh punya bakat, punya skill yang bagus banget gitu loh, yang bisa kamu manfaatkan gitu kan. Tuh ada saran nggak buat teman-teman yang apalagi pingin taking the next step tapi nggak yakin gitu kan, yang malu, yang masih yang gitu-gitu, ada nggak saran dari Siapa dulu nih? Kalau dari aku sendiri, Mbak, sebenarnya tadi kan kurangnya karena dia masih malu-malu. Sebenarnya bisa ya, kayak speaking itu bisa dilatih ya, Sri. Dulu aku itu ya, Mbak, di pengalaman hidupku, maksudnya aku itu ya juga malu. Jadi introvert ya. Jadi aku tuh pendiam kayak gitu toh. Terus pendiam? Iyalah. Nggak yakin gue. Itu dulu ya. Mbak. Pendiam di dulu. depan banyak, Iya. kalau di depan saya enggak. Iya. Dulu aku diam. Jadi semenjak masuk SMK ya, SMK itu, nah aku mulai nih mengikuti organisasi. Nah dari organisasi, tetapi kita harus milih juga organisasi itu yang benar-benar ada manfaat buat diri kita sendiri kayak gitu. Jadi nggak asal ngikut organisasi A, B, C, D, malah apa istilahnya? Istilahnya kalau saya sendiri ya, membuang waktu. Kalau bisa memilih organisasi itu benar-benar istilahnya yang cocok lah buat kita untuk ke depan kita juga kayak gitu. Jadi kalau banyak organisasi cuma wirawiri itu kan istilahnya Nggak kalau ada saya manfaatnya nggak ada itu ya. manfaatnya Sibuk kayak doang gitu. tapi nggak produktif. Nah itu mulai dari organisasi itu bisa dilatih, bisa kumpul-kumpul seperti ini kan bisa lah nanti membangun komunikasi kayak gitu, bisa dilatih sih Mbak kayak gitu. Jadi nggak usah malu-malu kayak gitu. Jadi pokoknya tetap semangat kayak gitu. Okay. Kalau dari saya ya, saya setuju banget dengan yang dikatakan Mas Hengki, tapi saya punya pendapat yang lain gitu. Inilah mengapa Tuhan itu menciptakan berbagai kecerdasan dan menciptakan seseorang itu dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Supaya apa? Supaya bisa saling membutuhkan, saling menguntungkan. Kan kita manusia tuh sebagai makhluk sosial nih ya. Jadi kita pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan bantuan dari teman kita. Contohnya seperti itu. Contohnya nih, Mas Hengki jago masak, makanannya enak, pengen buka catering, tapi Mas Hengki mungkin belum mempunyai skill public speaking yang baik. Komunikasi. Nah, Mas Hengki bisa nih mungkin minta tolong kepada temannya Mas Hengki yang mempunyai skill public speaking. Jadi yang punya skill public speaking, dia bisa mengembangkan diri dengan cara mempromosikan makanannya Mas Hengki. Mas Hengki juga dapat untung karena makanannya dipromosikan. Sama-sama untung jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Makanya seperti itu bagus banget sih Mbak. Karena kita tidak bisa memaksakan ya, namanya juga bakat, kemampuan itu. Contohnya aku nih saya nggak suka di matematika atau saya tidak suka di ngitung-ngitung intinya. Terus saya paksakan, saya harus belajar. It's okay, itu bisa, tetapi hasilnya tidak akan maksimal gitu. Saya tidak akan mampu menyamai orang-orang yang dia memang mempunyai bakat di bidang itu gitu. Nah, gitu seperti itu. Jadi apalagi tadi yang dikatakan Mas Hengki, dia nggak usah malu-malu, kita
public speaking itu bisa dilatih, sama bener banget itu Ya, bisa dilatih. bisa Tetapi Has- mungkin kurang- hasilnya kurang pun maksimal ya, bener banget. kayak gitu. Jadi carilah bantuan teman-teman Ya, Bener yang bisa banget. mendukung dirimu. Kamu tuh nggak sendirian loh, Iya, iya. Kamu kayak punya gitu. teman. Makanya tadi kembali lagi betapa pentingnya relasi. relasi. Ya, kayak gitu. Benar-benar. Jadi kalau Mas Hengki tadi resepnya adalah berani aja gitu kan, Ya, ikut organisasi. Berarti intinya lingkarilah dirimu dengan orang-orang yang lebih Nah, positif. Bener banget. Kan ya. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Ya. Carilah relasi yang positif. Jadi kumpulkan orang-orang baik di sekitarmu gitu Iya, kan. Kamu bener akan banget. mendapatkan hasil-hasil pengaruh positif juga dari orang-orang baik kan. Iya, bener banget, Mbak. Ya. Itu saran yang bagus banget tuh. Soalnya kan sekarang teman-teman tuh karena asal main sosmed gitu kan, mereka cuma asal ngumpulin temen aja gitu Iya. kan. bener. Ini ya lomba-lomba banyakin followers. Banyakin followers gitu kan gitu. Ya, Padahal bener. tuh sebenarnya nggak unfaedah banget gitu. Iya, kan. bener Soalnya banget. kayak gitu tuh. Bukannya pilih-pilih temen, cuman kita ya apa gunanya gitu Ya, kan bener. kalau nggak ada kalau tidak ada simbiosis mutualisme, tidak saling Menguntungkan. tidak saling menguntungkan, Iya, tidak saling bener. membangun gitu kan. Apalagi jangan sampai kita jadi ini ya simbiosis parasitisme kita yang Nah, rugi. iya, gitu. Itu yang itu pokoknya. penting banget tuh banyak banget yang terjebak Iya. Iya. toxic relationship kayak Bener, gitu bener kan. banget, Toxic relationship nggak cuman masalah pacaran tapi juga pertemanan tuh banyak. Malah lebih ini Ya. lebih Iya. apa ya lebih Friendship gitu bahaya kan. gitu. Iya itu bener. Jadi Pokoknya tadi ya Mbak, relasi sama dengan rezeki ya, itu itu udah. relasi pokoknya sama dengan Diingat Iya. ya teman-teman. Nah, ya. relasi sama dengan rezeki Oke. gitu kan. Banyakin Iya. relasi Ah. dan teman yang positif. Pokoknya social benefit. Kalau social teman-teman punya usaha, ayolah ajak teman-teman yang lain kayak gitu. Kayak jadi lebih apa ya, punya greget dan bisa menghidupkan juga Mbak. Jadi Iya. nanti nggak cuma kita yang sukses, tetapi teman-teman kita juga ikut sukses kayak gitu. Bareng-bareng lah berjuang bareng kayak gitu. Kalau Mas Yang ini kan aku dengar tadi cerita entrepreneur ya gitu Iya. kan, lagi berusaha. Sekarang lagi berusaha apa sih Mas? Ya, aku ada sih Mbak sedikit namanya Aesthetic Group ya. Aesthetic Group itu lebih ke training development, terus catering dan ini jual produk-produk UMKM di Yogyakarta kayak gitu. Oh gitu. Ya. Terus jadi, jatuh bangunnya itu Wah, pengalamannya itu Mas bener-bener dimulai sih, tahun Mbak. berapa sih Mas? ini masih baru sih Mbak, karena banyak banget usaha-usahaku yang istilahnya bangkrut juga ada kayak gitu. Oh wow, Jadi gimana memang caranya bener-bener untuk bangkit? Bangkit lagi Mbak. Bangkit Dulu aku itu punya, resepnya apa sih Mas? Soalnya banyak itu yang sudah bangkit, ya. terus trauma nggak Iya. mau. Iya, karena bener udah lagi. banyak Trauma uang udah yang terus, dikeluarkan, rugi nggak? Udah Ya. trauma gitu. Ya, Resepnya Ada apa? juga yang Makanya- berpikiran kalau udah bangkrut, Oh. wah bakatku nggak di sini nih, ganti aja yang lain. Jadi gitu nggak sih? jatuhnya gonta-ganti kayak gitu gitu. Jadi bener. dia nggak punya komitmen dalam diri kita itu sendiri kayak gitu. gitu. Itu resepnya apa sih Mas? Bisa Kalau setelah aku jatuh sendiri bisa bangkit lagi gitu. Karena aku menanamkan dari diriku sendiri ya. Pokoknya aku itu muda itu harus merencanakan untuk masa depanku besok itu akan lebih baik kayak gitu sih Mbak. Jadi dari muda ini aku merencanakan benar-benar. Jadi aku tetap punya semangat kayak gitu loh Mbak, punya semangat untuk tumbuh, tetap bangkit walaupun aku udah bangkrut. Misalnya aku kemarin jual sayur ini kan pengen kayak itu loh Mbak, yang sayur kayak gitu. Oh, sayur Jadi apa namanya? Udah mengeluarkan uang banyak kayak gitu, tetapi tidak sesuai dengan apa ya skema kayak gitu akhirnya. Tapi masih sistemnya juga masih sih. Jadi lebih apa ya? Sekarang aku ya tadi buka yang tadi Mbak yang ada unit-unit catering, unit kayak baru gitu. Jadi lebih pokoknya ya tadi Mbak harus dari diri kita merencanakan dari sekarang. Anak muda harus merencanakan diri kita dari sekarang untuk tumbuh istilahnya, untuk istilahnya hari tua besok tuh Biar nggak susah gitu nggak ya. susah kayak Biar gitu nggak sih, susah Mbak. dan nggak nyusahin kayak gitu. dan nggak nyusahin orang lain. Benar banget. Itu sih. Biar nggak susah diri sendiri dan nyusahin orang lain itu ya ampun, pelajaran banget deh gitu. Pokoknya kan. menanamkan diri kita komitmen yang tinggi kayak gitu Mbak. Komitmen. Pokoknya kalau mau membangun sebuah usaha itu harus komitmen. Jadi ojo istilahnya gonta-ganti. Ojo gonta-ganti, ojo baper. Ya. Ini seorang Iya. Bro, baper nih, susah Mbak. banget itu. Nah. Baper Ki, gimana sih biar nggak baper Ya. ya ampun. Ya Aku ini juga masih bisa. gimana ya? Iya benar banget. Karena kalau Mbak ada banyak terpaan Mbak, apalagi seorang pengusaha itu terpaannya dari mana-mana ya kan. Itu jadi kalau baper tuh ya wis lah, maksudnya Iya. kita jalani lah. Itu kan sebuah proses dalam diri kita Apalagi kalau sendiri. produk kita tuh dikritik orang gitu. Nah, itu ditolak
kayak gitu ditolak juga. itu Nah, rasanya tuh sakit hati banget gitu Iya, kan. iya. Kita udah produk kayak gini aja. kita ngeliatin gitu. kita udah mencurahkan Nah, hajat itu harus- hidup, iya. darah, keringat dan air Iya. mata gitu Aduh. buat ini, terus dikritik orang, apaan sih ini cuman Nah, begini doang tetep, gitu kan. tetap bangkit kayak gitu Mbak. Ini aku ada sharing teman juga ini Mbak. Dia itu cuma dari COVID ini kan usahanya baru ya. Dia itu jual gelang apa ya, kain kayak gitu kan. Jadi jual gelang kain. Baru pas masa pandemi dia karena kegabutannya dia ya Mbak. Kegabutan. Ya. Gabut yang berfaedah nih. ini. Gabut Tapi yang produktif ya kan. berfaedah. Jadi buat apa ya namanya? Buat gelang tuh. Nah, habis itu dia mencoba memasarkan produknya di saya outlet di Sosial Jakarta, media gitu ya. sosial media e-commerce itu. Alhamdulillah sampai sekarang laris Mbak. Terus dia ya itu barusan baru berapa bulan kemarin nurunin mobil ya itu. Tapi ya memang semua langsung proses tutup mobil, itu ya guys. kayak gitu. Jadi Aduh. berbeda-beda. Yang penting tetap kita punya komitmen aja sih, komitmen Komitmen, dari diri kita guys. sendiri. Komitmen tuh nggak cuma sama pasangan ya. Ya. Benar Terhadap diri banget. sendiri itu Ya. penting loh. Itu Kayak yang paling gitu penting. Kalau sih. kamu nggak bisa komitmen terhadap diri sendiri, gimana kamu komitmen sama orang lain? Iya. Nah, iya. Ih, komitmen sama orang lain yang diajak komitmen aja belum ada ya. Curhat ya Mbak samping saya ini ya, biasalah. Ya. Apa-apa, Cerah curcol itu. dikit, Iya. Curcol. Ya. Terus jam berapa mili ya. Lah berbes-beres nang omah ya. Gitu. Terus kalau Mbak Sri ini resepnya bisa bangkit lagi setelah jatuh gitu, pasti kan dalam hidup, dalam proses kuliah, mengejar cita-cita itu kan mesti jatuh bangun kan, Iya, nggak benar, mungkin benar. mulus-mulus aja gitu Iya. kan. Kalau Mbak Sri pengalamannya gimana nih? Luar biasa banget sih. Saya ini pengalaman ya. Saya tuh pernah nge-MC, ya itu jadi di depan orang-orang nge-MC. Ada loh yang dia nulis di buku kayak gitu terus di dengan kata-kata yang tidak baik itu Astagfirullahaladzim. diangkat gini seriusan saya Ya saya Allah. langsung madek mak teratap mak cegagi aduh kayak saya ngerasa padahal saya juga dari awal nggak melakukan kesalahan gitu ya kalau namanya dibilang sesuai nggak dengan sesuai dengan SOP lah. Tape Iya. gitu kan. tapi mungkin karena ya namanya kita itu mau ngapain pun pasti ada aja orang yang nggak suka itu pasti ada Iya. gitu. Haters will be hate. Iya. Haters will hate gitu kan. Mesti ada hatersnya lah. Ya pasti Mbak, Pasti itu. Ya. Kalau dari saya yang pertama kita yakin bahwa semua itu ketika kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, kita tidak akan lepas dari yang namanya cobaan dan ujian. Dan kita harus yakin bahwa kita itu nggak sendiri, sekalipun orang-orang semuanya meninggalkan kita, masih ada yang selalu ada di dalam hati kita yang kehadirannya melebihi siapapun, Tuhan. Oh, Itu pokoknya aduh itu nggak boleh lepas dari itu Benar ya. banget. Jadi nggak melupakan itu. Nggak ya. melupakan. Pokoknya tetap ada kayak Iya, dari gitu. tadi kita ngomongin yang macam-macam Iya, tapi tapi itu nggak akan ya, bisa ya. kalau Iya. kita nggak yakin bahwa Iya. Bener selalu banget, ada yang kamu membimbing entrepreneur, kita. kamu sukses tapi kamu lupa sama Tuhanmu, wah Nah, bahaya jangan sampai banget. bahaya banget gitu. Gitu, benar-benar. Nah, ini yang terakhir ingin disampaikan buat teman-teman di pemirsa dan pendengar apa nih? Ada Closing pesan- statement cerita nih. Cerita nih. Nah, ya. Waduh. pesan buat teman-teman gitu kan yang setara membahana gitu Wah. kan. Kalau dari aku sendiri sih buat teman-teman di DIY ya khususnya ini apa lebih teman-teman tadi kalau mau buat yang penting bakatnya apa, hobinya apa itu dikembangkan kayak gitu. Jadi istilahnya syukuri diri kalian sendiri ya, jangan sampai kalian istilahnya meniru-niru kayak apa ya namanya proses orang lain kayak gitu. Yang penting syukuri, ikuti alur prosesnya kayak gitu. Dan kalau mau membuat suatu usaha harus punya komitmen di dalam diri kita sendiri. Istilahnya kalau yang tadi saya katakan kita seorang pemuda, saya remaja ya, pemuda harus merencanakan diri kita dari sekarang untuk masa depan yang lebih baik kayak gitu. Yang tadi mbaknya apa ya istilahnya? Apa? Tuane benra krakosoni. Ngrekoso. Iya, luar Iya sih, biasa. Berarti tadi komitmen, syukuri diri sendiri itu paling Ya, penting. paling Syukuri penting, diri ya. sendiri, diri Banyak-banyak sendiri, bersyukur kayak banyak gitu. bersyukur. syukur Relasi diri juga, sendiri, Mbak, ya tadi. Membuka relasi dan proses orang itu Proses, selalu beda-beda, beda-beda. jangan Beda-beda. banding-bandingkan. Kayak Kalau Mas gitu. Adi?
Kalau dari saya, buat teman-teman remaja dan semua pendengar yang ada di seluruh Yogyakarta, kalian itu hebat, kalian punya sesuatu yang itu sesuai dengan diri kalian sendiri. Kalian tidak perlu menjadi orang lain karena kalian hebat sesuai dengan versi kalian sendiri. Dahsyat, Bos. Aduh, jadi Nah, grogi saya. Ini sebelum kita mengakhiri obrolan, iya. aku sedih deh ini harus berakhir cepet Iya. kayak Cepet gini. banget ya. Mas, kita bisa tambahin ya Mas ya? Ya ampun, tega Aduh. bener deh produsernya, ya ampun. Kita masih ada game nih, jadi kita akan Waduh. mengakhiri dengan bersenang-senang gitu kan. Oke. Wah. Apa ini Sri? Ini apa ini? Iya. Jadi Ini di game foto ya. Cie. Jadi di game ini saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian berdua sebanyak 5 pertanyaan, gitu kan. Ada hadiah nggak ini? Hadiahnya Oh, ada. adalah doa dari saya. Oh, Masya iya. Allah, itu Alhamdulillah, lebih ya. anu sih, Lebih penting, lebih kuat luar ya nih, biasa. lebih- Apalagi doanya orang, Iya. maksudnya Iya. ya kan yang Iya, lebih tua lebih dari ya, kita gitu, gitu. Mbak. Lebih berpengalaman tadi Iya. katanya. Iya. Lebih berpengalaman. Ya kayak gitu. Nanti aku akan memberi kalian 5 pertanyaan. Terus dari pertanyaan tersebut siapa di antara kalian yang sesuai dengan kalian dan kenapa, sambil itu Angkat tangan ya. Oh. tunjuk. Tak kira gini ya kan. Kenapa menunjuk saya? Ci? Halo. Gitu. Ayolah. Siapa yang paling cocok dengan pertanyaan tersebut gitu oke. kan. Baik. Acung-acung terus yuk. Nih pertanyaan yang pertama adalah siapa yang paling gampang bosen? Kamu? Iya. Dirimu? Enggak sih Mbak, aku lebih apa ya istilahnya kalau bosen tuh enggak. Pokoknya aku harus produktif sih. Hidupku harus produktif terus-terusan kayak gitu. Kenapa kamu yakin kamu paling gampang bosen? Karena saya nggak bisa, diem aja nggak bisa. Jadi memang ketika mengerjakan sesuatu ini, ya gampang bosennya tuh bukan terus tak tinggalkan tuh enggak, Oh. tetapi Oh, gampang dia- bosennya tuh saya nggak bisa kalau Jeda dulu gitu kan. harus dijeda dulu, dan saya nggak bisa kalau mengerjakan sesuatu tuh saya diem aja mungkin di meja itu terus harian gitu, nggak bisa, harus sambil jalan-jalan atau sambil ngelihat apa Iya, gitu. sama. Jadi itu Oke. sih bosen versi Bosennya saya. positif Mbak berarti. Kalian di antara kalian siapa yang multitasker? Apa? Multitasker. Multitasking tuh kerja sambil ini, sambil sana, sambil nyambil Nah, itu. Kak, aku saya coba. Jadi apa namanya? Kalau apalagi seorang pengusaha itu, saya entrepreneur lah. Jadi Ya nggak usah. harus punya. Kamu pengusaha. Iya, iya. Oh my harus God. istilahnya. Usaha kecil itu pengusaha Iya, loh. iya. Istilahnya harus mempunyai pikiran bercabang-cabang, harus bisa memikirkan. Nggak bisa kita cuma satu tok. Kalau satu tok itu nggak berkembang. Kita prinsip orang Cina begitu aja. Jadi istilahnya usaha A, B, C dan yang mana yang istilahnya nanti lagi naik, lagi turun, nah itu. Jadi kita harus bisa Punya plan ya, banyak. plan. Tapi ya menjalankan semuanya Mbak. Kayak gitu sih. Itu kalau usaha kayak gitu. Betul setuju. Dan pertanyaan kedua adalah Itu baru tuh. Oke, udah berapa ya? Enggak, tadi itu pertanyaan tambahan dari mbaknya pertanyaan sendiri. satu. Aduh. Soalnya aku penasaran sama kalian. Oke. Siapa Tak yang tunggu sering- hadiah. Nanti kita abis ini kita makan. Makan ya. Ngobrol banyak ya. Siapa yang sering berempati sama orang sekitar? Iya. Sama masnya aja aku berempati. Iya. Kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri ya, apa namanya? Lebih kalau misalnya bisnis tuh lebih ke social benefit. Ya, kayak gitu. Jadi enggak Socialpreneur berarti ya. Jadi bisnis untuk sekitar kayak gitu. Di samping itu juga kita sering melakukan pengabdian juga Mbak. Jadi lebih ke masyarakat. Penting kayak itu, penting. gitu. Soalnya Ya sekarang tadi kan untuk relasi juga Mbak. Kayak gitu. jadi sekarang kan orangnya kalau mikir bisnis tuh cuman cuan Iya, Iya, gitu benar. kan. Untuk dirinya Nah, sendiri untuk dirinya kayak sendiri gitu. kan. Padahal tuh sebenarnya dengan berbisnis pun kita bisa membantu banyak orang Iya, gitu kan. Kalau bener. kita mikirnya kayak gitu kita enjoy banget kan. Bener di banget, bisnis bener banget. tuh, gitu rasanya tuh we've done something good gitu bener. gitu. Kalau Mas Rik, kenapa yakin dirimu sangat berempati dengan orang? Iya, karena saya tidak bisa melihat orang kesusahan. Hmm. Iya, jadi tuh kayak terkadang bahkan saya banget sih. Iya. jadi kadang kalau saya di jalan tuh menurut saya itu adalah salah satu momen yang paling pas buat saya mensyukuri semua nikmat Oh, yang diberikan benar. Tuhan kepada Iya, kita. oh, benar Saya banget. ngelihat
pernah saya ngelihat ada polisi itu, tapi saya ngelihat juga ada penjual koran, Ya. ada anak kecil. Ya Allah, kalau dulunya saya seperti itu gitu kan istilahnya, makanya saya nggak bisa banget ya orang susah gitu. Dan ketika kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, mungkin ya hanya sedikit memberikan senyuman Ya. atau mungkin membeli korannya aja, itu sejatinya Mendoakan, kita, Mbak. bener banget. Nah, itu mendoakan. Sejatinya kita memberi kebahagiaan terhadap Kayak kita gitu. sendiri. Pertanyaan ketiga nih, siapa yang paling impulsif? Impulsif, tau nggak impulsif? Apa itu, Mbak? Yang impulsif itu yang yang kalau mengambil keputusan tuh nggak usah dipikir lama-lama gitu loh. Jadi langsung nggak usah dipikir sampai 1000 kali. Pokoknya kalau pengen ya pengen gitu, diangkatin Ini gitu aku kan. netral deh ini, masih apa ya namanya? Apa? Masih kadang nggak bisa, harus dipertimbangkan bener-bener sih, Mbak. Oh, Kalau berarti dirimu bukan impulsif. iya bukan, jadi aku nggak ini gitu ya. Kalau saya tergantung situasi dan kondisi. Iya. Iya. Tergantung Iya. mood. Iya, bener. Mau teh elek ya langsung mikir ya. tergantung mood Iya. dan tergantung duit kelihatannya. Kalau lihat all shop tuh kalau ada duit langsung jebret gitu Iya. kan. Iya. Check out gitu. Bar kuwi tagihan. Enak aja enggak lah. Ya tergantung sih, kalau saya tergantung situasi kondisi. Ada beberapa saat di mana saya aduh ini harus gimana nih gitu. Mungkin di situasi-situasi yang benar-benar urgent banget itu harus segera mungkin memberikan keputusan atau membuat keputusan gitu. Kalau lama-lama ya nanti bakalan ini Iya enggak sih, jalan. rampung-rampung. Iya. Rampung-rampung Jadi kemalan. kalau diriku sendiri sih netral sih, Mbak. Jadi ya sikon tadi bener. Jadi kalau ya lagi mood terus ya istilahnya apa sih yang kalau itu urgent ya kita harus ambil keputusan kayak sikon tadi, Mbak. Tergantung sikon. Lalu nah ini siapa yang lebih punya banyak ide dari di antara kalian yang idenya banyak? Yang kalau tidur itu langsung tiba-tiba idenya tung gitu. Nah, aku sih kalau aku idenya itu ya biasanya pas jam-jam tertentu lah istilahnya. Pas mandi Jam-jam terus overthinking pas, ya. Pas nongkrong di toilet. ya pas tidur kayak gitu sih, Mbak. Habis sholat, nah udah punya Masya Allah. istilahnya ide istilahnya ide apa ya? Oh, aku punya ini kayak peluang kayak gitu. Jadi kita tangkap kayak gitu sih. Kalau saya tidak, saya ide harus dipantik. Oh gitu. Iya, jadi ketika saya contohnya saya menulis puisi nih gitu kan, Nah. karena saya di PBS ya bahasa, Oh, iya. saya menulis puisi, saya nggak bisa idenya langsung celing-celing, saya harus Celinding. pergi kemana gitu, atau mungkin saya udahlah nanti aja idenya gitu, jadi nanti mungkin ketemu orang, oh ya nih, baru nih dapat ide gitu, jadi kalau Iya. saya harus dipantik dulu. Kudu diuncali rek dress. Oh, aku tuh diuncali, Ben panas kobong. kobong, Diuncali rek dress. oh, barulah Ben keluar itu membara-bara, idenya ya. gitu. Biar Sungguhnya betul dah. Dan saya juga orangnya tuh bukan konseptor. Oh, gitu. Iya, saya lebih ke eksekutor gitu. Jadi kalau suruh mikir ide, bingung lah. Iya, Terus manut bener. bae aku. sama nih ini saya juga sebenarnya kayak gitu, saya kena jebakan Batman sih sebenarnya ini sama teman-teman. Tapi aku bahagia kok. Iya. Itu lalu nih pertanyaan terakhir nih. Wih, terakhir guys. Siapa yang paling punya banyak teman? Aduh, insya Allah. Insya Allah deh. Insya Allah kayak gitu. Insya Allah aja ya. Insya Allah. Orang ngerti, temannya Orang ngerti. tenanan nomor ya no. Bismillah ya. Bismillah gitu. Benar. Paling banyak teman dari mana nih? Kalau aku sih dari kampus sih, Mbak. Dari kampus, ya. kayak gitu. Sama teman-teman dulu pas aku kerja kayak gitu sih. Jadi tapi enggak yang lebih banyak di kampus kayak gitu Ya, sih. kelihatannya kampus Jadi, tuh tempat mencari teman yang iya, karena mereka tuh Teman hidup ada juga ya? Iya, berbagai penjuru ya. Iya. Masri. Iya. Ya biasa lah, biasanya mancing-mancing ya. Yo, iya. Heeh. Gitu. Kalau saya juga sama sih sebenarnya teman kampus, tetapi saya punya prinsip, saya mau berteman dengan siapapun, tetapi ketika saya mencari sahabat atau mencari partner, nggak hanya partner hidup ya, tetapi Iya. mungkin partner usaha, partner yang lain, saya harus cari yang benar-benar sefrekuensi, yang benar-benar Nah, bisa iya. diajak kerjasama. Benar-benar, Intinya iya. seperti itu sih. Benar penting tuh, soalnya kalau punya temen nggak sefrekuensi itu susah. Angel wes, Wes, angel, pokoknya angel. Bener banget Iya. itu. ha. Angel wes itu. Pokoknya harus satu frekuensi. Harus satu frekuensi sih, soalnya kalau nggak satu frekuensi itu susah banget. Nanti kalau mau ngobrolin, mau diskusiin masalah hidup gitu udah beda prinsip. Iya, bener gitu, banget. udah jauh Akhirnya banget kan nggak gitu. nyambung ya, Mbak. Akhirnya nggak ya? nyambung gitu kan. Iya, toh. bener-bener. Melaku dewe-dewe. Heeh. Kowe nganan aku ngiri ya. Iya. lah. Yang ngarol aku ngalor karo kowe gitu. Iya, aku kok gitu lagi. Aku yo. Iya. Hati-hati di jalan ya, lo mau Iya. diusir. Belum. Kan kita nunggu hadiah ya kan. Jadi
kelihatannya sudah dikode nih sama Mas produser. Tadi aku sudah dipandangi dengan penuh arti. Ya ampun Iya. Mas, aku jadi grogi loh gitu kan. Jadi salah sangka. Ih, gitu kan. Mas produsernya tambah ganteng deh kalau gitu. Nah, kalau gitu ya. Apalagi kalau nambahin waktu. Iya. Enggak Jadi dong. udah dipandangi dengan Mas produser dengan Iya. penuh arti. Sorry to say, kita harus mengakhiri obrolan Siap kita Mbak, terima sekali kasih banget ya kita udah hari diundang di ini. sini ya Betul kan. banget. Alhamdulillah banget. Kapan-kapan ngundang kita lagi gitu lah ya kan. Iya, Untuk senang. sharing diskusi membahas tentang perkembangan saat ini ya Mbak. ya. Tentang remaja-remaja saat ini. Untuk Thank you banget Ya. sudah hadir di sini. Terima kasih banget. Oke. Semoga sukses Amin, dengan terima usaha dan kasih. cita-cita kalian Amin. dengan studinya. Ya, amin. Terus jaga kesehatan. Siap. Selalu patuhi prokes, jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan. Terima Siap. kasih sudah hadir dan bye. Oke, terima kasih.